Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem etika Pancasila. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kiri. Nama saya Muhammad Arif Rahman. Nama saya Nizam Birobi. Saya Mega Putri Aulia. Saya Ica Ella Anistia. Ya, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Secara bahasa, etika berasal dari Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Pada umumnya, etika dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika selalu terkait dengan mengenai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. Nilai sebagai standar fundamental diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan etis atau tidak. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, ketidakadilan hukum, kurangnya kesadaran membayar pajak. Solusinya yaitu penerapan etika sebagai turunan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya lanjutkan bab 2, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Alasannya ialah dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua ialah kurangnya rasa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan menolaknya penghargaan seseorang terhadap hak yang lain. Bab 3 yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Baru, Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika, hanya sebatas pandangan moral. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sudah ada, tetapi kembali tenggelam karena adanya abuse of power baik di lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi di berbagai kalangan. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam berburu syarat memakai prinsip bulat air oleh penghulu, bulat kata oleh mufakat, dan masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Lanjut bab 4, pembangunan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, Orde Lama. Adanya tudingan bahwa Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan karena menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, Orde Baru. Munculnya konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, era reformasi. Tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Lanjut yaitu esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, 1. Keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, tindakan manusia yang mengandung
implikasi dan konsekuensi moral. 3. Mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. 4. Prinsip musyawarah untuk mufakat. 5. Menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai-nilai yang berkembang dalam tubuh masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika memberi tuntunan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang pertama adalah studi kasus kepatuhan membayar pajak dengan pendekatan Pancasila. Peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak harus diperhatikan. Tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat terhadap pungutan pajak yang terjadi karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa kompensasi secara langsung yang dipastikan oleh wajib pajak. Adapun nilai-nilai Pancasila yang kita dapat apabila kita taat membayar pajak. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya nilai syukur. Bentuk tindakannya adalah menyalurkan kelebihan rezeki. Misalnya warga negara yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu melalui membayar pajak. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya adalah nilai skandal sosial. Artinya, kalau sampai ada orang yang tidak mau berbagi dengan orang miskin, maka hal ini merupakan perbuatan yang merendahkan martabat orang kaya tersebut. Melalui membayar pajak, kita dapat berbagi dengan orang yang miskin. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai ini meliputi rasa nasionalisme dan rasa memiliki negara ini. Salah satu mewujudkannya adalah dengan kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara, misalnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Maksudnya, sila ini untuk kepentingan umum, bukan pribadi, di mana sejalan dengan tujuan dan fungsi pajak. Yang kelima, keadilan sosial. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana. Misalnya dengan menaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya kewajiban membayar pajak. Adapun studi kasus tentang pencegahan korupsi dengan pendekatan Pancasila. Poster di samping adalah sebagai kecil kasus korupsi yang ada di Indonesia, yaitu salah satu beberapa kasus korupsi adalah korupsi EKTP oleh Setia Novanto dan negara mengalami kerugian 500 triliun lebih. 2. Kasus korupsi Bupati Kotim senilai 5,8 triliun. Yang ketiga, kasus korupsi Jiwasraya yang mengalami kerugian 10 triliun. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.